Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Anugerah yang memampukan kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Mari sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang sungguh. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan adalah kasih sempurna yang menyelamatkan setiap kita. Dengan apakah kita membalas segala kebaikannya? Biarlah hidup kita penuh syukur dan menyenangkan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami juga mohon belas kasihan daripada-Mu. Ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melawan kehendak-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau. Kami mistarget dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni kami. Kasihani kami anak-anak-Mu ini Bapa. Layakkan kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sukacita oleh karena pengampunan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami semuanya yang telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kami berdosa kepada pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayan sekerja kami, siapapun juga yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami, terlebih dosa yang kami lakukan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur dan tulus dari hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap dosa, kesalahan yang kami akui dengan jujur, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Berbahagialah setiap kita, sebab sukacita sorga adalah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita sorga. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa.
hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku, sukacita sorga nyata penuhiku, sukacita sorga nyata penuhiku. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 142, ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan, mari bersama-sama kita nyanyikan Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepada Tuhan, sebagaimana kami ada, Tuhan tetap melihara kami dengan sungguh sempurna. Biarlah ke hati kami, hidup kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan terus juga mendengar firman Tuhan yang memperkaya hidup kami, yang menguatkan hidup kami. Biarlah Roh Tuhan mengajar, memimpin, menuntun untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hati pikiran kami, biarlah kami buka menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan boleh ditebarkan dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks saat ini, khotbah yang kita akan sharingkan bersama, khotbah yang akan kita dengarkan ini merupakan kelanjutan dari khotbah sebelumnya, yang dimana khotbah sebelumnya membahas tentang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8, dan sekarang kita melanjutkannya di ayat 9 sampai dengan 13. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai dengan 13. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya kita membicarakan tentang segala sesuatu. Ada masa dan waktunya setiap peristiwa dalam kehidupan kita, yang dimana ada hal-hal yang bersikap yang dianggap positif, ada juga hal-hal yang dianggap negatif. Tetapi di dalam firman Tuhan sebelumnya dikatakan bahwa sebenarnya semuanya itu memiliki tujuan, yaitu supaya kita terbentuk. Setiap peristiwa itu membentuk kita mencapai damai, shalom kepada Tuhan, diri kita, sesama, dan lingkungan. Nah, sekarang kita melanjutkan di ayat 9 sampai dengan 13, yang dimana kita tetap akan mengeksplorasi Pengkhotbah pasal 3 ini. Di ayat 9 ada suatu pertanyaan, kalimat pertanyaan yang terkesan. Kesannya itu adalah seperti tiada pengharapan, Bapak Ibu. Kesannya seperti itu. Apa bunyi kalimatnya?
Dikatakan apa yang diperoleh pekerja dari kerja kerasnya. Seperti itu. Kalau di ayat 9 dikatakan di terjemahan ini, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Kalau saya menggunakan apa yang saya terjemahkan secara sederhananya, apa yang diperoleh pekerja dari kerja kerasnya? Ini adalah suatu pertanyaan retoris, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang dimana di situ ada suatu kata untuk menjelaskan pekerja, yaitu dari bahasa Ibrani amel. Amel, laborers. Pekerja, bisa juga buruh. Jadi seorang pekerja, apa yang diperoleh dari kerjaannya? Si pengkhotbah menuliskan bahwa tidak ada untungnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada untungnya. Karena apa? Ketika pengkhotbah melihat dari apa yang ada dalam dirinya tentang fenomena yang terjadi, maka dia mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah beban Tuhan yang diletakkan kepada manusia. Ketika kita membaca di ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi apa untungnya? Pekerjaan itu melelahkan. Melelahkan. Terkesan kadang sinis. Kadang terkesan sinis. Tetapi ketika kita membaca di teks ini, ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ketika ayat 9, 10, yang dimana di sini suatu kalimat retoris, perkataan-perkataan retoris, yang dimana terkesan seperti tidak ada pengharapan, tidak ada keuntungan di dalamnya. Karena apa? Kalau tadi di pertemuan sebelumnya, khotbah sebelumnya di ayat 1 sampai dengan 8 menjelaskan bahwa orang lahir, orang meninggal. Ketika kita bersukacita, ya kita juga ada waktu untuk tidak bersukacita. Kita bekerja keras, ada waktunya kita juga berdiam. Kalau akhirnya semuanya itu, orang-orang akhirnya meninggal, apa yang diperolehnya? Apakah dia bawa ketika untuk meninggal? Apa yang dia kerjakan selama hidupnya, yang dimana akhirnya dia meninggal? Apa yang dia bawa? Apa yang menjadi keuntungan? Apa yang menjadi profit atau laba bagi dirinya? Apakah itu dibawa ketika kita meninggal? Tidak, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita meninggal hanya dirias saja yang cantik, dirias yang ganteng, ya kan? Dipakaikan jas, dipakaikan baju yang bagus, dikubur. Apa yang kita bawa selama hasil kerja keras kita hidup di dunia ini? Apa untungnya? Seperti suatu pertanyaan, tetapi juga menggugah kita untuk mencari makna kehidupan dalam hidup kita. Semua pekerjaan ha'inyan, tugas. Jadi semua tugas itu merupakan beban, Bapak Ibu, beban la'anot. Kenapa dikatakan beban? Saya lebih suka menggunakan kata ini dengan kata
mengokupasi, menguasai, terkesan menjajah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang di mana itu menjadi tugas kita, kalau tidak kita menyadari dengan baik, maka pekerjaan itu akan mengokupasi kita. Pekerjaan itu menguasai hidup kita. Kita dijajah oleh pekerjaan kita. Kita tidak bebas, tapi dijajah, dikuasai. Maka dengan demikian Bapak Ibu, yang kita pelajari sekarang untuk kita renungkan adalah hal-hal yang beban-beban itu, jika kita tidak atur dengan baik, tidak kita sadari dengan baik, maka beban itu akan menguasai dalam hidup kita. Kita merasa lelah dengan pekerjaan itu. Kita akan merasa bosan dengan pekerjaan itu. Atau yang lainnya, kalau kita terlalu semangat dan kita tidak memikirkan yang lain, kita tidak bisa mengaturnya, dan kita hanya tenggelam dalam pekerjaan itu, maka kita akan mengabaikan tugas-tugas yang lain. Tuhan mengajarkan bahwa beban yang diberikan oleh Tuhan itu akan membuat kita memiliki suatu masa yang indah, suatu waktu yang indah. Digunakan kata Yahweh. Indah pada waktunya. Semua ini adalah beban. Pekerjaan itu adalah tugas. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Apa yang menjadi indah pada waktunya itu, Bapak Ibu? Jika kita melihat ini dalam banyak hal merupakan teka-teki hati, dan ini merupakan suatu bahasa kiasan tentang perihal kehidupan, yaitu perihal emosi manusia, tentang dorongan, pikiran manusia. Maka inilah sesuatu yang ada dalam sifat manusia. Hal yang abadi dalam diri manusia. Manusia memiliki sifat emosi, memiliki pikiran, memiliki suatu semangat dalam hidupnya, spirit dalam hidupnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jika demikian Bapak Ibu, ketika manusia sedang ingin mencari Tuhan, mencari apa yang menjadi isi hati Tuhan, manusia berusaha dengan keinginannya, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam dirinya, untuk mencari jawaban-jawaban itu. Maka dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi ketika beban itu menguasai dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mungkin berpikirnya seperti ini, bahwa aku ingin menguasai, aku ingin bisa melakukan banyak hal, aku bisa mengetahui banyak hal. Ingat, manusia jika tidak mengetahui keberadaan dirinya, menempatkan dirinya dengan baik, maka dia akan berusaha untuk menjajah, menguasai dengan pekerjaan usaha-usaha yang dia lakukan tanpa disadarinya bahwa dia sedang
dikuasai, dia sedang diokupasi, dirinya sedang dijajah oleh pekerjaan itu. Oleh pekerjaan itu, Bapak Ibu. Maka kita harus sadar untuk mengetahui apa, di mana yang seharusnya kita lakukan. Dan bagaimana kita melakukan hal tersebut. Maka dengan konteks ini juga, manusia juga ingin berusaha menguasai Tuhan, bukan? Oh, Tuhan itu pasti seperti ini, Tuhan ini pasti seperti ini, Tuhan ini seperti ini. Jika manusia berbicara tentang Tuhan, maka tanpa disadari Tuhan ini ingin ditempatkan dalam suatu figura pikirannya. Tuhan ingin dikuasai oleh pikiran manusia itu sendiri. Tanpa disadari kita sedang mengungkung, memenjarakan Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Ya betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kita berusaha ingin mengetahui isi hati Tuhan, mencari isi hati Tuhan. Tetapi ingatlah, jangan menguasai Tuhan menurut pikiran kehendak kita sendiri. Kita boleh mencari isi hati Tuhan. Kita boleh ingin mengetahui isi hati Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu yang kita harus ingat, jangan menguasai Tuhan. Jangan mengambil tempat Tuhan itu sesuai hanya dengan pikiran kita sendiri. Dengan kehendak kita sendiri. Tuhan yang paling benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di luar yang saya pikirkan, tidak ada yang benar. Apakah demikian Bapak Ibu? Dan siapakah kita ketika kita melakukan itu? Ayat ini menyadarkan ketika kita berusaha untuk mengetahui itu, kita tidak dapat melakukannya. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Maka di ayat 12 Bapak Ibu yang menarik di sini, tidak ada yang lebih baik untuk manusia daripada bahagia dan berbuat baik di mana saat mereka tinggal. Wah, menarik Bapak Ibu. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Maka apa yang dilihat oleh pengkhotbah bahwa ketika manusia sudah bekerja, dan tadi dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, Bapak Ibu, ini menjadi catatan awal sampai akhir. Tetapi memang manusia bisa mencari, mengetahui isi hati Tuhan bagi dirinya, dan mungkin juga bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi tidak bisa menyelami, mengetahui dari awal sampai akhir dari pekerjaan Tuhan. Dan apa? Si penulis kitab pengkhotbah mengatakan, dia melihat maka lebih baiklah ketika kamu telah bekerja, bersenang-senanglah, bersukarialah, nikmatilah kesenangan dalam hidupnya. Maka ketika kita bekerja, ada kata tadi, ingat Bapak Ibu, tidak ada yang lebih baik, Jadi kalau kita gabungkan di ayat 13 dan bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu adalah pemberian Tuhan. Maka ketika manusia telah bekerja, manusia dapat bersukaria dari hasil pekerjaannya, manusia dapat menikmati dari hasil pekerjaannya dengan apa? Dengan makan,
dengan minum, dan bisa menggunakan hasil pekerjaannya itu untuk menikmati kesenangan yang bisa dia dapatkan dari hasil pekerjaan itu. Tentunya jangan lupa Bapak Ibu, di situ ada gunakan kata baik, bahasa Ibraninya tov. Kata baik itu adalah baik. Jadi ketika kita menikmati, ada sesuatu hal yang baik. Ketika pekerjaan itu baik, Bapak Ibu, bersukacitalah dengan hal yang baik. Bersenang-senanglah dengan hal yang baik. Maka dengan demikian ketika kita makan, makanlah yang baik. Kalau makan yang baik, maka kita makannya jangan serakah. Kita makannya jangan rakus. Ketika kita minum, minumlah yang baik. Jangan minum yang tidak baik, yang merusak tubuh kita. Seperti mabok-mabokan. Ya, itu minuman yang tidak baik. Ini semua adalah hasil dari kerja keras. Bekol amalo. Di semua pekerjaan manusia. Maka dengan demikian ketika kita melihat di ayat yang terakhir ini, di situ dikatakan ini adalah karunia Tuhan. Hasil dari pekerjaan yang baik, dengan makan yang baik, minum yang baik, nikmatilah itu dengan baik, itu adalah karunia Tuhan. Matat Elohim. Karunia Tuhan. Maka kata ini tepat seperti yang dikatakan di ayat yang 10, yaitu Natan Elohim. Natan Elohim adalah pemberian Tuhan. Pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Maka kalau itu adalah pemberian Tuhan, di ayat 13 dikatakan Matat Elohim, yaitu karunia Tuhan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan dengan baik itu adalah pemberian Tuhan. Maka jika itu adalah pemberian Tuhan, pekerjaan itu adalah karunia Tuhan. Jika itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu adalah hal yang baik. Pekerjaan, walaupun itu melelahkan, bekerja, maka itu adalah waktu kita juga untuk bersenang-senang. Menikmati dari hasil kerjanya. Jadi ketika pekerjaan itu dianggap melelahkan, maka ada waktu untuk bersukacita. Apa waktu bersukacitanya? Makan, minum, menikmati dengan baik dari hasil pekerjaan itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian ketika kita bekerja, bekerjalah yang baik. Memang bekerja itu melelahkan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tetapi ketika bekerja itu kita hubungkan di ayat yang ke-8 di khotbah sebelumnya tentang shalom, maka pekerjaan itu membentuk kita untuk membawa shalom, membawa damai. Jika itu membawa damai, bagi siapa? Bagi diri kita, bagi keluarga kita. Hasil pekerjaan itu bisa dinikmati, membawa damai bagi keluarga kita. Keluarga kita bisa menikmati hasil jerih payah kita, pekerjaan kita. Keluarga kita bisa makan, minum dari hasil pekerjaan yang melelahkan itu. Ada waktu untuk berlelah, ada waktu bersukacita. Dengan demikian Bapak Ibu, tetaplah berjuang di dalam kehidupan kita. Berjuanglah sampai akhir dalam pekerjaan kita. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Lakukan itu dengan usaha yang baik. Bekerjalah dengan baik. Maka nikmatilah hasil pekerjaan itu dengan baik. Jangan sembrono. Jangan hambur-hamburkan pekerjaan itu dengan
hal yang tidak baik. Kiranya Tuhan memberkati kita akan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Ketika kami bekerja, biarlah kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu bisa membuat kami merasa lelah. Kadang pekerjaan itu membuat kami bosan. Tapi tetaplah itu kami untuk berjuang. Buatlah kami untuk tetap berjuang. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Itu adalah menjadi suatu persembahan kami kepada Tuhan. Karena pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Natan Elohim. Pekerjaan itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, Matat Elohim. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk melakukannya dengan bertanggung jawab, sehingga dari hasil pekerjaan itu, kami boleh menikmati untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian kami dapat memberikan shalom. Shalom Tuhan yang ada dalam diri kami. Kami boleh bagikan. Orang lain boleh merasakan shalom itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan, Tidak Dengan Tangan Yang Hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih setiamu bagi kami pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Kami juga mohon ampuni kami atas semua kesalahan dosa yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini mengucap syukur untuk segala pujian sembah kami yang telah kami naikkan kepadamu, dan juga terima kasih karena Tuhan sudah berkenan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abdimu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, pedoman, pegangan bagi kami yang mendengarkannya Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah Engkau berkati abdimu di dalam melakukan tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk seluruh anggota gereja yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami semua yang dikuatkan oleh Tuhan, supaya kami percaya bahwa semua pekerjaan pelayanan itu adalah pemberian Tuhan bagi kami. Oleh itu ajarlah kami untuk kami menata layaninya dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa untuk seluruh pengurus gereja, Tuhan berkati di dalam melakukan tugas penata layanannya. Biarlah kami lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya kalau kami masih bisa melayani, itu karena perkenanan Tuhan bagi kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu dan bisa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, keseharian mereka di lingkungan di mana mereka berada. Tuhan tuntun dan berkati agar mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, dan senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jika mereka mengalami kekurangan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kiranya Tuhan sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan dengan cara Tuhan ketika mereka berseru memohon kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anggota gereja yang mengalami kelemahan tubuh pada hari ini, juga Tuhan tolong mereka, jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka, yang ada di setiap hospital, juga kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan mereka yang terus berseru, berteriak, memohon, meminta pertolongan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengerja, pelayan Tuhan di berbagai wilayah tempat di seluruh pelosok negeri ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga melayani, bekerja dengan penuh sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak jiwa yang dibawa untuk percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi berbagai pelayanan secara holistik di pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan berkati baik di gereja, di sekolah, di sosial dan juga kesehatan. Tuhan Engkau berkati. Apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, para pengurus, biarlah semuanya berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Mereka yang membutuhkan keturunan di dalam keluarga juga Tuhan akan memberikan kepada mereka. Yang membutuhkan jodoh juga kami berdoa Tuhan lah akan memberikan kepada mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja juga Tuhan, berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami hanya mengandalkan Dikau saja Tuhan, karena Engkaulah pimpinan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng tempat perteduhan kami, Engkaulah gembala kami yang agung. Kepadamu kami berseru dan memohon ya Bapa, dan kami percaya semuanya akan terjadi oleh karena Tuhan, bukan oleh karena keinginan, kemauan kami ya Bapa. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripadamu terjadi oleh karena Tuhan dan bukan oleh karena kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari berbagai krisis yang terjadi di negeri ini selama masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan
tidak meninggalkan bangsa kami, negara kami. Engkau hadir untuk memberkati, memulihkan negeri kami yang kami cintai ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita percaya bahwa segala pekerjaan yang kita miliki, yang kita lakukan, itu semata-mata adalah pemberian anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.